رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الرحمة يا رب بالمصطفى أهلا وسهلا يا سيدي شرفتم ومرحبا بحضوركم بأعيننا قرة أعين القربى وتفضلوا على أحبابنا في الهوى متخرجا وعليكم من السلام على التواب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مرتحم يا رب يا إلهي ربي الله أنت مسجودنا ورضاك مدحورنا أتنا محبة معرفة الله واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مرتحم يا رب يا فتح بلا مفتاح افتح لنا وللحاضرين والحاضرات وصاحب الحاجة إلى أبواب الخيرات والبشارات والكرامات يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مرتحم يا رب مصطفى يا محمد يا أحمد يا أبا القاسم إنا نتشفع إلى الله بك واشفع لنا عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أكرمنا وإياكم في هذه الدنيا وفي الآخرة بميلاد سيدنا ومولانا محمد. الحمد للرحمن أرسل بالهدى ودين حق مصطفاه أحمد وله انتقى من خلقه ومجد ولم يعظم مثل طه أحدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد باللسان الجامع في الحضرة الواسعة صلاة تمد بها جسمنا من جسمه صلى الله عليه وسلم وقلبنا من قلبه وروحنا من روحه صلى الله عليه وسلم وسرنا من سره وعلمنا من علمه صلى الله عليه وسلم وعملنا من عمله صلى الله عليه وسلم وخلقنا من خلقه صلى الله عليه وسلم ونيتنا من نيته صلى الله عليه وسلم ووجهتنا من وجهته وقصدنا يا الله والحاضرين والحاضرات وصاحب الحاجة من قصده صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومجلسنا يا الله ومجلسنا هذا يا الله ومجلسنا هذا يا الله من مجلسه صلى الله عليه وسلم. Yang sedaya sarang amin aturkan Gusti Allah. Moga-moga sedaya sehadir barokan bulan maut, barokan Gusti Kanjeng Nabi, barokan salawat. Ya Allah, tak kubar dirikan dengan kadito sedaya sehadir di hajat, di urusan dunia akhirat. Tapi abahnya on ke Gusti Allah, barokan Gusti Kanjeng Nabi ya Allah. Tak kubar dirikan dengan kadito sedaya hajat diterima sareng Gusti Allah. Terutama abahnya on selamat dunia akhirat. Keparingin selamat dari fitnah-fitnah akhir zaman. Keparingin selamat dari bala musibah penyakit zahir batin. Amin amin ya rabbal alamin. Ta'udzu barakatuh sayyidina wa maulana Muhammad ya Allah fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah wa fi kulli yawm wa fi hadzal yawm wa fi kulli hayatina wa mamatina ya Allah. Ta'udzu barakatuh sayyidina wa maulana Muhammad. Ta'udzu barakatuh Rasulillah. Ta'udzu barakatuh salati wa salam ala sayyidina wa maulana Muhammad
محمد تعود بركة شهر ميلاد سيدنا ومولانا محمد تعود بركة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين والقرآن العظيم تعود بركتها يا الله وأنوارها وأسرارها وبهجتها وسلامتها وعافيتها وصحتها واستقامتها ومحبتها يا الله وشفاعتها يا الله علينا وعلى الحاضرين والحاضرات علينا وعلى الحاضرين والحاضرات وعلى أولادنا يا الله kesedaja ya Allah anak potong apa anak-anak kami ya Allah dijadikan anak-anak yang soleh soleha barokan Gusti Kanjeng Nabi jaga keodita ya Allah keselamatan anak turun kita ya Allah anak cucu kita keturunan kita dari fitnah-fitnah akhir zaman dari fitnah-fitnah yang menjauhkan mereka dari Nabi Muhammad SAW jadikan mereka anak saya bisa membunga sepot dunia akhirat saya bisa membunga Gusti Kanjeng Nabi oh dikan manfaat selamat dari godaan manusia sejahat jin setan sejahat nafsu sejahat dunia sejahat juga ya Allah ada saja keluarga apa binin apa laki apa teretan apa sepopo dupopo telawang saja teretan apa ya Allah paling selamat dunia akhirat kekuatan iman Islam tambah cinta ke Gusti Kanjeng Nabi ya Allah rekarin umur berarti umur sebarokah ya Allah tak tambah tua kecuali tambah semak ke Gusti Kanjeng Nabi tambah semak keajunan ya Allah amin amin ya Rabbal wa ala ashabina wa ahbabina ya Allah juga dan setelah jejakan yang apa orang siapa kenal tak kenal saja paling yang selamat ya Allah wa walidina wa walidina wa walidina terutama ya Allah ngemis keajunan kepiring sepon apa ibu bapak siki pada umur moga-moga barokah Gusti Kanjeng Nabi pelancar umur sehat walafiat saya sakit beberes ya Allah saya sakit beberes ya Allah terutama saya konsen kepada alam kubur angkat derajat ya Allah terima amal ibadah ya Allah semua aki tulisan ya Allah pecemberaki kuburna peteraki kuburna terutama barokan bulan maulid pepolong sang Gusti Kanjeng Nabi ya Allah amin amin ya Rabbal wa ala masyayikhina wa muallimina terutama guru-guru nabak ya Allah guru-guru naba sekat imah tak apolong ikan dengan kak ditoh nikah salah satu barokan guru-guru naba para ulama ahli sunnah jamaah para habaib para kiai para pahlawan Indonesia sekonsen sebadan alam kapur moga-moga yang kak derajat sarang Gusti Allah terima sedaja amal kebagusna perjuangan terima sarang Gusti Allah moga-moga semua akidu sarang Gusti Allah subhanahu wa ta'ala terutama para ulama seki pada umur para habaib, para kiai, para penerus Nabi Muhammad SAW. Ya Allah pasalamataki para ulama ahli sunnah wal jamaah pemakmuraki bumi Indonesia kelaban cinta ke Gusti Kanjeng Nabi habaib jaga kiai jaga ulama jaga orang-orang pahlawan sing niat bagus ke Indonesia dan ke bumi Gusti Allah jaga aki ya Allah paling jaga umur sehat walafiat terutama apa setuju umat Gusti Kanjeng Nabi saya badan bandarasa saya badan Indonesia saya badan bumi Allah barokan bulan maulid ya Allah beri kemenangan untuk umat Nabi Muhammad ya Allah berikan kemenangan untuk kita umat Nabi Muhammad diberikan kemenangan dari godaan setan dan nafsu setan dan iblis yang jahat ya Allah berikan kami kemenangan dari godaan nafsu kami yang jahat ya Allah berikan kami kemenangan dari godaan dunia yang jahat ya Allah berikan kami kemenangan dan keselamatan dari godaan musuh-musuh Allah terutama orang-orang yang tidak menyenangi agama Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang tidak cinta ke Gusti Kanjeng Nabi orang-orang kafir orang-orang zalim sing niat jahat ke umat Islam amin amin ya rabbal moga-moga sedaja masyarakat sing boleh berlindungan sipi ahli qaryatina sedaja sing boleh berlindungan ya Allah terus pemakmur berlindungan kelaban zikrullah terus pemakmur perlindungan benterusak sedaja bumi Allah kelaban salat al-salawat ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad moga-moga terus pemakmur kelaban salat 5 waktu syiar-syiar Islam sunnah-sunnah Nabi Muhammad syiar-syiar ahlus sunnah wal jamaah amin amin ya rabbal maulana ya sami' du'ana bi hurmat Muhammad la taqta rajana ya Allah maulana ya sami' du'ana bi hurmat Muhammad taqabbal du'ana ya Allah ya Allah ya subhani judlana bin nurani bil wali qutb rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani la ilaha illallah la ilaha illallah
ياسين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. قالوا يا آخر يا بشير يا نذير بشيخ عبد القادر فأغثنا يا قادر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. صلى على محمد. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang mana kita tidak bisa beli dengan dunia dan akhirat, yaitu kita bisa berkumpul untuk merayakan sosok manusia yang tidak ada duanya lagi di dunia dan di akhirat, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada orang yang merayakan Maulid Nabi kecuali dia orang mukmin. Tidak ada orang yang merayakan Maulid Nabi, kata Habib Ali Habsyi, illa sa'id, kecuali dia akan menjadi orang yang beruntung dunia akhirat. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah, semoga senantiasa kita semua yang masih hidup di atas bumi Allah, kita minta kepada Allah sampai ajal kita tidak bertambah umur kita kecuali bertambah cinta kita kepada Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Karena tidak ada manusia yang pantas kita rayakan, yang pantas kita sebarkan, yang pantas kita terus kita viralkan namanya di atas bumi Allah seperti Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada satupun nama manusia yang bisa menggetarkan arsy Allah seperti nama Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satupun nama manusia yang bisa membuka pintu surga kecuali nama Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada satupun nama manusia yang mana namanya telah terkenal sebelum adanya dunia. Namanya terkenal sebelum ada ciptaan manusia, sebelum ada makhluk-makhluk Allah. Namanya sudah terkenal, yaitu nama Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satupun nama daripada manusia, nabi-nabi yang namanya berada di arsy Allah, yang namanya berada fi gawamil arsy, yang berada di arsy Allah, yang berada di pintu-pintu surga, yang ada di pilar-pilar surga, yang ada di daun-dedaunan surga, yang ada di semua tempat di surga, hanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya bakhtana bin Nabi, ya bakhtana bin Nabi, ma'nal farah bin Nabi asa alaina yadur. Ya Allah, semoga gembiranya kita kepada Nabi Muhammad bukan cuma di bulan Maulid. Gembiranya kita bukan cuma di sebulan, setahun satu kali di bulan Maulid, tidak. Kita minta kepada Allah, kata Habib Ali Habsyi, ya Allah, jadikan semua hidup kita bergembira dengan Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang paling sedih di dunia ini orang sih jauh ke Gusti Kanjeng Nabi. Yang paling sedih orang itu yang jauh sama Nabi Muhammad. Sudah di dunia sedih, apalagi di alam kubur. Sudah di dunia sedih, apalagi di akhirat. Kenapa? Karena ente jauh dari Rasulullah. Karena ente menjauh kepada Nabi Muhammad. Karena ente tidak suka maulid. Karena ente tidak suka selawat. Karena ente meragukan Nabi Muhammad. Karena ente masih meragukan nasab Nabi Muhammad. Karena ente masih meragukan zuriyah Nabi. Khalas yakfi. Khud bisyaratak. Ambil kabar gembira buat ente apa? Dan man lam yafrah bi Muhammadin lam yafrah abada. Orang yang tak bunga ke Gusti Kanjeng Nabi, dia tidak gembira dengan bulan Maulid Nabi Muhammad, tidak gembira hatinya dengan kelahiran Nabi Muhammad, kata para ulama, lam yafrah abada. Tak kira bunga dunia akhirat, tidak akan bergembira, tidak akan gembira dunia dan akhiratnya. Kenapa? Karena disinilah tempat kita berjuang mengambil jabatan kita di sisi Allah, mengambil piagam kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada jabatan tertinggi di dunia dan di akhirat. Dan tidak ada piagam tertinggi di dunia akhirat, bukan S1, bukan S2, S3, bukan S2 ternyata. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini S2 sallallahu alaihi Muhammad. Bukan jabatan seperti itu yang kita cari di dunia. Kenapa? Karena sifat dunia semua adalah fana. Semua laulahu lam tukhrajid dunya min al-hadam. Kata Imam Busiri, kalau tanpa barokah Nabi Muhammad, dunia ini tidak ada. Lam tukhrajid dunya min al-adam. Dunia diadakan karena ada Nabi Muhammad. Dan tidak ada manusia yang ditunggu kedatangannya sama dunia, sama bumi Allah, sama lautan, gunung, langit, air,
angin, pohon, batu, semua ikan, burung, semua makhluk Allah tidak ada yang ditunggu kedatangannya seperti Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanu min ilmin wa la hikami. Dikatakan tidak ada yang bisa menyamai Rasulullah SAW. Ya walahu taqa min khalqihi wa majada wa lam yu'adzim mithla taha ahada. Allah tidak pernah mengagung-agungkan makhluknya. Allah tidak pernah mengagung-agungkan ya hamba-hambanya melebihi Nabi Muhammad SAW. Ada seorang Yahudi datang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Orang Yahudi ini seperti mana diceritakan ketika Nabi Muhammad SAW beliau hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, beliau ditemani oleh sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang mana ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menemani Nabi Muhammad SAW. Yang mana kalau tanpa cinta Allah kepada Nabi Muhammad sampai sekarang tidak ada yang namanya musholla barokah ini. Al-Mubarak, tidak ada musholla Al-Mubarak. Kita tidak bisa kumpul di sini. Barokahnya Nabi Muhammad hijrah sama Sayyidina Abu Bakar dari Mekah menuju Madinah, sampai sekarang barokahnya akhiri ke Indonesia. Sallallahu Muhammad. Bukan cuma itu, barokahnya orang Madinah yang nyambut Rasulullah. Kata siapa? Maulid tidak ada zaman Nabi. Kata siapa sahabat tidak maulidan? Kata siapa sahabat tidak sholawatan? Tidak usah tanya dalil. Kamu dan Anda, saya dan Anda, kamu itu umatnya siapa? Kamu itu bisa sholat barokahnya siapa? Kamu sujud kenal Allah siapa? Yang kenalkan kamu Allah itu siapa? Nyari Google kan? Minta ke Duhukona. Kenal sama Allah dari mana kamu? Bisa dikir la ilaha illallah hadza min fil. Dari mana kamu dapat? Dapat dari dalam laut. Ada cinyok bul kan ya? Tuhan kamu Allah itu. Tahu dari mana kamu tawaf 7 kali? Dari mana kamu tahu cara doa seperti ini? Bisa menyebutkan, bisa selawat, bisa zikir, bisa baca Quran. Ya ilahi ya Rabbi ya Allah. Sudah cukup. Apa? Ini Allah yang minta. Allah tidak minta kita banyak ibadah, hadirin. Ya, kalau Allah minta kita banyak ibadah, setan dan iblis lebih banyak daripada kita ibadahnya. Ma min mawdi'in fil ard. Tidak ada tempat di bumi satu jengkal kecuali sudah disujudin sama setan. Hebatan siapa setan ibadah? Setan. Kenapa? Kalau mau diukur ibadahnya. Tapi sorry bro, gitu. Apa? Setan tidak bisa kayak kita. Kenapa? Setan walaupun hebat, ya walaupun alim, ahli ibadah, tapi setan tidak iman sama Rasulullah. Kita pangkatnya lebih tinggi. Makanya jabatan paling tinggi di dunia dan di akhirat, piagam paling tinggi di dunia dan di akhirat apa? Adalah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Muhammad. Demi Allah, jenengan tidak minta sama Allah sudah jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa ya berdoa, beringik-ringik kepada Allah, kepingin jadi umat Nabi Muhammad. Malaikat Jibril kurang apa hebatnya malaikat Jibril? Jenderalnya para malaikat. Ya tugasnya bawa wahyu pada nabi-nabi. Malaikat Jibril kurang hebat seperti apa? Sampai-sampai Nabi Muhammad mengatakan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, inna Jibril yatamanna an yakuna min bani Adam, an yakuna min ummati." Wahai Ali, Jibril apa? Maknya mak kenal ke Gusti Nabi. Gusti Mahmud apa tu akikah tertentu teman sah. Oh, benar hebat Jibril. Dia tambah lagi kok ya. Sallallahu Muhammad. Itu makna kalimatnya seperti itu. Ceritanya saya buat sendiri. Kalau malaikat Jibril minta kepada Allah, kepengen ya. Nabi Muhammad mengatakan kepada sekali, malaikat Jibril kepengen jadi manusia. Kenapa? Kepengen masuk salah satu umatnya Nabi Muhammad SAW. Kurang hebat apa malaikat Jibril? Ya Rasulullah amarahum. Para malaikat tidak pernah bermaksiat. Diperintahkan Allah sujud, sujud. Kan gitu. Diperintahkan Allah berdiri, berdiri. Dzikir la ilaha illallah sampai yaumil kiamat. Malaikat tasbih sampai yaumil kiamat. Malaikat seperti itu, jaga surganya, jaga surga terus, jaga neraka terus. Dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Jadi langsung melaksanakan perintah Allah. Kurang hebat gimana mereka? Abok nikah, si pun tampung, coba jaga hujung, coba zakat tak zakat, silaturahmi tak silaturahmi, guna coba gitu, Nabi datang guna.
toko tepan, jago-jagoan, tarimari urusan warisan, tanah masjid, tanah musola, tanah toko, tanah nikah, tanah sabah, tanah bobu, dan ini rabu. Lama hati kapit. Saudara Muhammad. Ya salah. Apa dia menyangkau orang kata. Jadi malaikat itu iri. Kenapa malaikat Jibril kepengen jadi umat Rasul? Ada 7. Ketika ditanyakan oleh Nabi Muhammad, kenapa? Nabi Muhammad mengatakan kepada Nabi, kenapa Jibril kepengen jadi manusia, kepengen jadi umat Rasulullah? Karena 7 hal. Saya tidak mau sebutkan semua. Salah satunya adalah salatul khamsu salawat. As-salawatul khams. Salah satu sebab malaikat Jibril kepengen jadi manusia, dia kepengen jadi umat Rasulullah apa? Salat 5 waktu. Sallallahu Muhammad. Kenapa? Karena sholat 5 waktu itu, kata malaikat Jibril, kenapa? Itu sholat yang mana paling, ibadah yang paling disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling disukai. Apa? Ada satu orang tanya, Ustaz, saya semua ibadah sudah saya lakukan, cuma sholat tidak saya lakukan. Saya haji setiap tahun. Sallallahu Muhammad. Ya, saya umroh setiap bulan. Soki. Saya mengeluarkan zakat. Semua ibadah sudah saya lakukan. Saya bulan puasa, bulan Ramadan puasa, tapi saya tidak sholat. Oh, begitu ceritanya. Oke. Kenapa? Bulan Soki. Oh, terus bulan Soki nyogok malaikat. Ngajar nyaroh. Malaikat kok di ATM, di apa namanya? Harta karun simpanan. Yang BCA bedah, BRI bedah, BSI bedah, BNI bedah, Mandiri bedah. Macam dengan negara nanti pada BCA tu berapa? Dia bendi dia perlindungan dia, hati kamu lema, kita ada S. Sallallahu Muhammad. Paling gegen orang, paling genteng orang, paling alim orang, paling tinggi orang jabatan. Tapi belum bisa dia menyelamatkan dirinya di alam kubur. Siapa? Tidak ada. Satu pun tidak ada. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dia di alam kubur. Satu pun. Jabatannya, ilmunya, semua tidak ada yang bisa. Dunianya lagi, dunia ini tak maju. Sallallahu Alaihi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad ini kan takut. Apa yang ditakut oleh Nabi Muhammad? Umatnya bukan tidak sholat. Yang ditakutkan ada sebab-sebab yang menjauhkan mereka dari sholat, dari ibadah, dari sholawatan, dari tempat-tempat yang baik, dari semua kebaikan. Apa itu? Yatanafasuna fid dunya. Kenapa? Mereka berlomba-lomba cari dunia. Ya, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, dan sejauhnya sumber kecubaan ya dengan dunia. Kalian cari dah, buka TV, RCTI, TVRI, kepilah. Ini ngaji berita, sekarang penggopeng, buka TV tadi saya bagus kanan, yang berita ini cok, matekin, ngopsem, nikah, aduh, matanya mati dia, matekin mana lah, ternyata loh, bola berita atau film tadi saya bagus, sinetron dia, saya cerita lagi, bini pesa, selingkuh, nikah, tuh semacam ini. Coba tampilkan pil kecil nggak loh. Nikah anak umur 2 tahun, 3 tahun sudah hafal 30 juz, paling lindungan kan nyawa. Kan bergegah. Ya, santrinya siapa? Ustaz Mastur, Ustaz Ahmad kan bergegah. Bikin tarik. Oh, siapa mana tuh? Lindungan. Ya musola Al-Mubarak itu mana? Dia tarik. Ustaz Mastur perlu apa? Beli tanah, beli. Saya bayar. Iya, Beb, baru nasi tanah yang mana, Beb? Ada yang nyopong. Allah Muhammad. Mengapa dah pak ke pioreng? Berarti kita baru. Berarti yang kita. Jangan lupa saudara Muhammad. Siapa karena itu faktor dunia. Boleh jawab dunia. Cerai dari saudara Muhammad. Ada orang cerai dari potretan beli berapa sen akan ton agar bagi. Saudara Muhammad. Berapa sen akan ton agar bagi kembali. Saudara Muhammad. Itu yang ditakuti oleh Rasulullah. Apa? Kita terlalu sibuk dengan dunia. Sehingga apa? Kalau bahasa sekarang kata anak-anak muda, apa? Ngeblank. Orang ngeblank, Bang. Ya, ini error. Mun error bisa bertepat nih. Kamu ngeblank tahu diri sekarang itu. Mun dah habis ngeblank enggak ada.
Ngidi ngadan ada gembleng. Suruh ngajak pengajian gembleng. Suruh ngadan gembleng lah. Ya ada, ya jika mau ada gembleng, yang mereka gembleng mengapa? Ngapa cara nambahin dia? Kata lagi ke sungai. Sallallahu Muhammad. Seperti itu yang ditakuti oleh Nabi Muhammad SAW. Maka itu, ketika orang itu cinta sama Rasulullah, secara otomatis mahabbah dunia akan keluar dari hatinya. Ya, mahabbah dunia, mahabbah dini. Ada orang kalau sudah cinta Nabi Muhammad itu malu mau bicara kotor itu malu. Gimana? Oh, saya benar nyebut asma oleh mulut. Abu Sallallahu Muhammad. Ini mulut saya, ini lisan saya sudah harum dengan selawat. Masa saya mau caci orang? Sorry bro. Enggak, bukan level saya itu. Level ejek-ejek itu. Ya, orang-orang sih tukang cak mau jahe, ini kan bentar, ini kan jorok, ada level ejek-ejek. Ya, nah, itu kelas TK kan, anak TK. Tak oleh enggak, soalnya mama. Kalau saya kelasnya tinggi, kelas presiden, apa? Ini tidak keluar kecuali acara khusus. Tidak keluar kecuali kalimatnya itu penting. Kenapa? Ini orang-orang penting seperti itu. Sallallahu Muhammad. Seperti siapa, Beb? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini kurang soki apa? Yang melindung ada kacik ke kokon. Yang melindungan di toko dua naga megegek. Sallallahu Muhammad. Ya, saya tidak nyindir-nyindir siapa ada. Seperti yang gini ngaki lah. Mata terima urusan budi. Sallallahu Muhammad. Sayyidina Abu Bakar Rasul orang soki apa? Di toko sepolo nang Mekah, di toko sepolo, maju. Tak ada orang yang lindungan ini kemaboy tadi toko hatta yang dia tadi toko sepolo. Sayyidina Abu Bakar toko sepolo. Paling soki orang nang Mekah. Kurang apa Sayyidina Abu Bakar? Ketika Sayyidina Abu Bakar berjumpa dengan Nabi Muhammad, melihat Rasulullah. Kalau orang kafir aja jatuh cinta lihat Nabi Muhammad. Rasulullah ketika hijrah sama Sayyidina Abu Bakar tadi, ketika sampai di kota Madinah, sebelum sampai itu orang-orang di Madinah itu sudah persiapan. Ini saya masuk berapa persiapannya? Sebulan? Dia berapa bulan? Dapat nginti kira orang memang nyompol kau nanti. Berapa persiapan? Sebulan, 2 bulan? Hah? Sebulan ternyata. Ada saya ngomong tetangga. Kurang apa saatnya? Nanti mau dapat semak baru dapat orang kena kopi baru datang. Cukup kopi alhamdulillah cukup kopi. Sallallahu Muhammad. Itu orang-orang yang di Madinah, kaum Ansar. Orang-orang Madinah ini tidak pernah tahu siapa Nabi Muhammad. Cuma 1-2 orang yang iman, yang baru masuk Islam. Yang lainnya itu belum tahu, tapi cuma kan dengar kabar. Kalau Rasulullah ini orangnya terkenal di Mekah, Shadiqul Amin, orang yang paling jujur, orang yang paling amanat, orang yang dicintai, mahbub. Ya, dicintai semua orang. Orang yang murah senyum, lembut, indah. Diceritakan cuma. Diceritakan. Sudah kangen orang Madinah. Sampai-sampai kurang lebih berapa bulan Nabi Muhammad itu. Hijrahnya berapa bulan mereka sudah siap-siap. Yang perempuan siap-siap. Ini pada sebulan 2 bulan. Setiap hari keluar rumah. Dilihat di atas pohon kurma. Mana aku tanya, Rasulullah belum datang. Ada yang naik ke gunung. Mana aku sekalian Nabi belum datang. Belum, setiap hari. Tak bosan, setiap hari keluar, nunggu kedatangan Rasulullah. Sampai nyuruh 1 orang untuk mantau terus. Takut tentanya Nabi Muhammad sudah dekat, mereka persiapan, semua persiapan untuk menyambut Nabi Muhammad SAW. Sampai orang kafirnya yang di Mekah, orang-orang Yahudi, salah satunya namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini salah satu tokoh ulama Yahudi, orang kafir. Dia dengar selentingan. Kok tahu siapa sih kocak Muhammad kan gentong jamika orang yang kepengen tahu Fudul. Hah? Sallallahu Muhammad. Fudul, ada yang Fudul? Hah? Ya. Sallallahu Muhammad. Fudul. La yumaki laku molon dan musalla al-mubarak. Mari Jumatan. Enggak, udah sebagian Fudul. Kon berapa kajian? Sudah tahu ini tanya ber. Hadir pakai kan Sallallahu Muhammad. Dia kocak rapi kerama mana tuh juga. Sallallahu Muhammad. Allah dia alasan aja. Allah ni saya luar ke panas. Pada panas yang tinggi masa. Dia berdeta Sallallahu Muhammad.
Kepengen tahu. Sampai Abdullah bin Salam make your need, fudu. Lagi, nyari kesempatan kepengen dekat sama Nabi Muhammad, kepengen melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Muhammad. Ternyata apa? Setelah Nabi Muhammad datang, untanya kelihatan, itu kata para sahabat, ka'anna syamsa tajri fi wajhi. Sallallahu Alaihi Muhammad. Diumpamakan, digambarkan seperti matahari yang berjalan di depan wajah Nabi Muhammad. Gimana? Coba kita bayangkan, matahari berjalan di depan wajah. Gimana? Sekarang matahari benar ngetas, benar panasnya nih, Sallallahu Alaihi Muhammad. Teraknya nih, ini matahari berapa ribu meter nih, jutaan triliun meter jauhnya nih. Bumi bisa menyinari bumi semua. Ini matahari seakan-akan sinar matahari di depan kita. Makanya ketika itu semua ngambil hadrat, tiron, terbang. Ini hadrat singa ini kan. Lambot ada kerjusut lagi. Hadrat Madinah, Madinah, di Madinah Cina. Sallallahu Alaihi Muhammad. Ngalah terbangan, ya, mesti ngalah terbangan. Di bini nih kan, anak-anak ini ngalah botoh, tek. Semua merayakan, hanya pun. Ya, ada penyakit hebat. Ayo keluar semua, ayo, jadi kalimat, jadi qasidah. Gimana? Yang buat Rasulullah, qasidahnya gimana? Maju. Ki mau macam apa tidak molok. Ki mau macam tidak bahalul kiam lah buat. Ki mau macam tidak selawat buat. Kacir ni kok. Tak usah tanya dia kat kau, benar tak? Tak usah dia lah. Langsung kacir kita. Urusan kamu budi carok laku dah. Singa nikah, Sallallahu Alaihi Muhammad. Sallallahu Alaihi Muhammad. Ini luar biasa. Mereka cari qasidah. Makanya qasidah yang banyak viral sekarang di dunia apa? Qasidah yang dulu diqasidahkan oleh ahli Madinah sampai sekarang dipakai. Apa? Qala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi. Kira sudah jawab. Karena di zaman dulu orang Arab itu melihat sesuatu yang paling indah, yang terang itu bulan. Karena lampu ada lampu bilik, ada lampu. Tak jualan lampu, tak ada toko listrik lampu. Karena mereka apa sih terang lampu? Tak ada. Lilin perak, api cuma. Jadi mereka memperumpamakan apa yang paling terang ini. Yang sering kita lihat apa? Oh, al-badr, bulan purnama. Makanya di zaman dulu orang Arab kalau sudah bulan purnama, mereka tuh bisa keluar. Kenapa? Kelihatan ada cahaya bulan. Sehingga mereka apa nih? Syairnya, qasidahnya yang dibuat apa? Sudah masa tolak asy-syams. Tadi pakai karena yang indah yang bisa dinikmati itu bulan. Maju masa berdiri perlindungan ponare ngapus matahari. Ngapus matahari. Macet lengben. Ya Pak kro manjang segini, Mas, mak black sweet. Black sweet banyak. Apa? Kita pekat. Rimbo kan? Nih benian, jadi satu nih apa? Mantungi matahari. Mantungi matahari, nyaman nak belajar. Ini ke matahari mana? Mantung kamu buat. Sallallahu Alaihi Muhammad. Jadi mereka pakai kalimat Tola al-badru. Apa? Diperumpamakan sesuatu yang paling indah di situ. Apa? Yaitu bulan purnama. Tola al-badru alaina. Muncul itu. Apa? Terbit kepada kami ahli Madinah al-badr, bulan. Tapi mereka mengatakan para sahabat al-Ansar, ka'anna wajhahu qit'atul qamar. Ditepis lagi. Ya bal atwa'u minal qamar. Sallallahu Alaihi Muhammad. Kata sahabat Nabi Muhammad itu kayak bulan purnama, kayak bulan. Wajahnya kayak bulan, teraknya kayak bulan. Kata sahabat, la tidak, bal atwa'u minal qamar. Lebih terang lagi dari bulan. Sallallahu Alaihi Muhammad. Kenapa? Karena bulan itu diciptakan oleh Allah, matahari diciptakan oleh Allah, itu cuma
anna sara sa'iratan takihi harrawatisin min hajiril ham. Salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad itu Rasulullah, ya, tidak ada bayangannya. Ya, wala lahu dhillun. Wala lahu dhillun bal kana nura. Allah. Kasih aki sering itu. Sama anak-anak hadrat sering dikasihkan komarun. Komarun. Itu komarun artinya juga bulan. Bulan yang terang benderang namanya komarun. Kenapa? Tidak ada kalimat lagi. Mereka tidak sanggup mau nyifati Rasulullah yang sangat luar biasa indahnya. Kalau Nabi Yusuf yang dikatakan Nabi paling ganteng, mereka beri setengah dari ganteng Gusti Kanjeng Nabi. Setengah. Nabi Yusuf oleh setengah. Sallallahu alaihi Muhammad. Mengeluak Yusuf loh. Orang sekali. Pakun gege loh. Apa? Karena berumat Gusti Kanjeng Nabi. Nabi Yusuf ganteng apa mak ganteng Nabi Yusuf? Ada ceritanya, ada rahasianya. Kenapa? Itu dikasih sama Allah setengah. Dikasih syatru jamalil Mustafa. Sallallahu alaihi Muhammad. Dikasih setengah indahnya Rasulullah sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya jadi gantengnya Nabi Yusuf sampai menghipnotis Zulaikha dan kawan-kawan. Ibu-ibu sebagian cok di ibu-ibu ini kan mau apa pegel kan biasa sambil ngetok takun coba kan sambil ngetok Zulaikha pegel bicara jen saya ngain ngapa dia tak terlalu ngamas Yusuf kenteng Yusuf ini Yusuf perlindungan ya. Ini Yusuf ini Nabi Yusuf nih Yusuf Mesir nih Nabi Yusuf nih kan anak Nabi Yakub nih Sallallahu alaihi Muhammad. Kepada gitu deh ha, engki, bila laku kor biasa Yusuf loh keluar dari dapur nggak bisa, kor nikah, wih atau ibu, ah, tante nih bukan arisan nih atau ibu. Sallallahu Muhammad. Ditunggu sama ibu-ibu itu, sama ya wanita-wanita teman-teman Zulaikha. Sampai apa? Melihat ketemu biring orang mau abe terus nyur nikah. Nabi Yusuf melihat ketemu sambil ngetok tomat ya tahu nih beli tomat dia kan pokoknya tahu ngetok lah begitu bang adik wanita di zaman itu sama Zulaikha ya, sambil motong-motong kepingin ngeliat keindahan Nabi Yusuf. Ma hada basyarun in huwa illa malakun karim. Ma hada basyarun in huwa illa malakun karim. Ketika lewat Nabi Yusuf apa? Sampai dari indahnya seperti disifatkan seperti malaikat. Sehingga apa? Semua ibu-ibu, wanita-wanita yang sama Siti Zulaikha apa? Terhipnotis. Ngebleng. Ngebleng. Namanya ngebleng lupa. Masya Allah. Ada tangan masih buat tangannya yang diiris. Tangan saya kena ketok, kena seksek. Kenapa? Dari indahnya Nabi Yusuf kena hipnotis itu wanita-wanita sampai ngebleng semua. Tak rasa sakit itu dari indahnya Nabi Yusuf. Sallallahu alaihi wasallam. Wa sahbul Zulaikha. Katakan di sebuah syair dan sahabat-sahabat Zulaikha, wanita-wanita yang ikut Zulaikha yang melihat Nabi Yusuf, ya mereka ya yaqtaqna aydiyahunna. Ketika melihat Nabi Yusuf lewat mereka kagum, takjub dengan keindahan Nabi Yusuf sehingga mereka memotong-motong tangan mereka. Law ra'ayna, ya kalau mereka melihat Nabi Muhammad SAW, laqata'na qulubahunna. Mereka akan bukan tangannya, hatinya terpotong-potong. Sallallahu alaihi wasallam. Mungkin yang kesekajeng Nabi melihat tangan boleh, hati yang terpotong. Kenapa? Jatuh cinta hati. Nekat, hebat kesekajeng Nabi. Kalau Nabi Yusuf yang indahnya seperti itu, yang setengah keindahan Rasulullah bisa menjatuhkan cinta kepada orang yang sekali pandang. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Makanya orang kafir itu tahu kalau Rasulullah hebat. Semua mengakui kalau Nabi Muhammad itu orang hebat, mulia, agung. Nabi tahu. Kenapa? Sudah dicoba berapa kali sama mereka. Sampai-sampai beliau masih kecil. Ketika beliau baru lahir masih kecil, sama Abdul Muttalib kakek beliau dibawa di depan Ka'bah, diangkat tinggi. Itu kata Habib Ali Habsyi, ya wa fi sa'atil wad'i shalil bikru sabah. Ketika lahir Nabi Muhammad, itu langit yang hitam malam menjadi terang, menjadi pagi, terang.
Muhammad SAW. Wa abyadu yustasghal ghamam. Ya, biwajhihi. Ini yang sering dibaca di surah Al-Aliyah. Wa yustasghal ghamam biwajhihil karim. Ini ada ceritanya. Apa? Ketika orang-orang Mekah itu orang-orang kafir, terjadi paceklik, tidak turun hujan, sampai banyak yang mati hewan-hewannya. Mereka minta sama siapa? Berhalanya tak mati, minta ke patung tak mati, agak mereka tak mati. Minta hujan tak turun-turun, bingung. Ketika Abdul Muthalib, kata Abdul Muthalib, "Mun betul wajan apa? Ngiring arep bareng apa? Salawatan." Tolong wajan. Di mana dia? Yustasqal ghamam wa abyatu yustasqal ghamam bi wajhi. Apa kata Abdul Muthalib? Kalau kalian kepingin hujan, tawassul aslawan ketang tompoy. Kalau enggak bisa. Nih, apa? Muhammad. Kenapa? Kata Abdul Muthalib, saya tidak namakan judul saya Muhammad. Arju minallah, karena saya minta kepada Allah an yuhbad fil ardi wa fis sama. Kenapa? Saya minta kepada Allah judul saya ini orang yang paling dipuji, dimuliakan namanya di langit dan di bumi. Sallallahu alaihi Muhammad. Mereka orang-orang kafir bertawassul, yang minta hujan lewat Abdul Muthalib apa? Pakai makom dan keindahan wajah Nabi Muhammad SAW, diturunkan hujan oleh Allah. Barokah siapa? Wa yustasqal ghamam bi wajhihi. Karena barokah wajah, ya indahnya wajah Nabi Muhammad SAW. Makanya kita minta kepada Allah, ya apa? Tuba liman ra'ani. Tuba liman ra'ani, tuba liman ra'ani. Dikatakan oleh Nabi Muhammad, beruntung orang yang melihatku. Beruntung orang yang melihatku, kata Nabi Muhammad. Beruntung orang yang melihatku. Ya, sahabat senang mendengar perkataan Nabi Muhammad, sabda Nabi Muhammad, senang sahabat. Ya Allah, ya Allah. Makanya tidak ada orang yang bisa mencapai makom sahabat itu tidak bisa. Walaupun wali-wali hebat, wali-wali kutub tidak bisa. Walaupun ya semua wali dikumpulkan di dunia belum bisa sampai ke makom sahabat. Kenapa? Karena sahabat lain makomnya. Sallallahu Muhammad. Lain makomnya. Tapi Nabi Muhammad memberikan kata gembira kepada umatnya yang tidak melihat atau hidup di zaman Nabi Muhammad. Apa? Tuba liman lam yarani wa amalani. Kata Rasulullah, tapi beruntung nanti itu. Siapa Rasulullah? Ikhwani, saudara-saudaraku, umat-umatku yang nanti datang di akhir zaman, mereka berjuang untuk menghidupkan syiarku, agamaku, kata Rasulullah. Apa? Mereka tidak melihatku tapi mereka beriman kepadaku. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Ini yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita mohon kepada Allah semoga semua yang hadir di Allah ya diberikan karunia oleh Allah, diberikan rezeki bisa ru'yatuhu yaqadatan wa manama. Amin amin ya rabbal. Ya ilahi syarifni manaman aw yaqda bi ru'yatil habibil hadil mustafa walau lahadhat tuba liman ra'ani tuba liman ra'ani tuba liman ra'ani wa amana bi tuba liman ra'ani wa amana bi summa tuba summa tuba summa tuba man lam yarani wa amana bi. Moga-moga bermanfaat manfaat dunia akhirat. Moga-moga memberi termantul barang saya mohon semula. Moga-moga panjenengan saja si hadir Gusti Allah. Kita dipilih orang-orang yang mencintai Rasulullah dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal. Astagfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.